Oke semuanya, balik lagi sama gue di Sabi MV. Ya, jadi kali ini gue sama Bang Arnuk mau ke apa namanya, BSR apa gitu di Gading Serpong. Ngeliat sih bengkel kesayangannya Bang Ari Nugra. Kenapa gue mau ke bengkel ini? Karena gue mau, ini sih mesin enak ya, motor masih enak, oli baru tadi, kemarin dari oli baru. Cuman kok ini sih koplingnya masih gimana ya, kejauhan. Gue mau setting sih lebih tepatnya. Mesin sih enak banget motornya, gak ada kendala apa-apa, gak ada kode-kode yang buat user NT dan R25 ini sangat kesal, yaitu adalah kode 4646. Ya so far ini motor buat macet-macetan, kayak tadi gue jalan ke sini tuh agak macet ya. Itu masih enak banget nih ya. Mesin juga nggak terlalu panas rasanya, jalannya santai aja, karena emang motornya Bang Arnuk juga masih dalam kondisi riot. Oh ya, kalau kalian mendengar suaranya agak gimana, sorry ini ya, gue pakai mic-nya Sena soalnya. Tuh, gue nggak tahu kenapa kalau pakai mic-nya Sena teh banget, kayak pakai intercom pada umumnya, kurang HD. Kalau ini nanti sama Sumarekon kan. Dulu rumahnya temen gue Torik di sini. Oh, dekat-dekat sini ya. Oke. Oke guys, jadi ini lanjutan motovlog yang kemarin ya, yang kita ke USR ya, namanya USR Ultra Speed Racing. Dan gue baru pertama kali ke sana diajak Bang Arnuk. Dan Ya saya. orangnya ada di belakang kamera. Dan gue cukup dibuat terkejut ya, karena memang ekspektasi gue lagi-lagi, gue kira USR tuh segede dulu kayak les motor gitu-gitu, yang di dalam bengkelnya itu muat beberapa motor langsung begitu. Tapi ternyata ini agak minimalis ya, ya. Intinya di USR itu, ini gila sih, gue bener-bener, gue kira kan terlepas dari bengkel yang gimana, gue kira wah ini gue habis banyak lah kayaknya nih gitu. Apalagi ini itu kemarin servis. apalagi istri gue ini bilang kalau motornya motor rusak gitu ya, motor rusak dibeli gitu. Masa cek kopling dong 25. Lah itu kan bukan, itu kan jasa orang ya 25. Oh, aku kira ngecek doang. Bukan tuh semuanya. Itu namanya doang, judulnya doang cek kopling, karena keluhannya koplingnya apa kejauhan kayak gitu. Tapi itu udah semuanya udah dibongkar-bongkar, mesin segala macem ya bang. Iya. Kayak adalah di sini nih di vlog ini. Jadi nggak, gue yang bener-bener ngomong tuh sesuai fakta aja gitu, bahwa motor tuh bener-bener dibongkar karena kita tuh pesen ya bang. Kalau misalnya ini motor kita habis ambil, kita baru ambil, terus mau dicek ini secara mesin dan lain-lainnya nih masih oke apa enggak gitu ya bang ya. Dan itu bener-bener di satu-satu dibongkarin. Iya, buat check up rutin motor tuh oke lah. Iya, pokoknya buat check up rutin motor tuh itu oke, karena harganya lah, mana bonnya anjing yang dibuang.
Astagfirullahaladzim. 175. Ya pokoknya intinya gue abis itu sekitar 175, bukan sekitar tapi exactnya itu 175.000 guys, ya gitu. Nah jadi teman-teman kalau kalian mau servis ke USR gak usah takut oh mahal nih segala macam. Kan biasanya bengkel-bengkel kayak gitu yang aktif di sosmed segala macam tuh kadang wah kayaknya mahal nih, soalnya kan tampilannya itu kan dibikin sedemikian rupa tuh kayak ini banget lah gitu, kayak proper banget gitu. Tapi ya enggak sih ternyata guys. Dan ini yang paling sebetulnya gue pengen banget bikin vlognya lagi setelah motor itu di servis. Waktu itu servisnya itu cuman jadinya karena masih bagus semuanya itu servisnya cuman itu ya bang, throttle body ya bang. Iya, cuman bersihin throttle doang. Cuman memang apa ya? Jadi kalau gua sih semua, nggak cuman motor, ya, tapi mobil gitu juga. Kalau misalkan ambil second itu selalu bikin track record service sendiri. Jadi mau dia bilang service baru 2 bulan, baru sebulan, ya gua akan service lagi, gua akan ganti lagi olinya sampai gua punya tracknya sendiri. Iya. Biar feel-nya juga feel sendiri ya bang. Iya. Bukan feel bekas yang make gitu. Iya sih, karena berasa banget. Karena gue tunda-tunda itu kan servis kan. Karena gue pikir, waduh, gue takut banget begitu diperiksa. Ini harus diganti, itu harus diganti gitu-gitu. Makanya gue nunda banget tuh. Gue bilang di video kemarin juga, di pertama gue videoin MT itu, gue bilang bahwa gue lebih mementingkan kita restorasi dulu dari segi estetikanya gitu. Karena kalau untuk servis takutnya mahal nih. Karena gue pengalaman bang, waktu gue ngangkat R25 bekas juga gitu. Itu motor 2015 ya, motor 2015. Terus habis itu gue ini ada di vlog gue juga ya. Jadi jangan takut, jangan mempertanyakan mana vlognya, mana buktinya. Kalau misalnya harganya tuh segitu, harga servisnya, ya kalian bisa nonton sendiri lah di vlog gue. Dan itu R25 itu pada saat itu harga servis bisa dibilang servis besar lah waktu itu. List yang apa aja yang diganti itu ada tertera di video gue yang sebelumnya itu, yang CR25 itu gue harus ganti spare part segala macam dengan total harga mencapai 4 juta 3 juta sampai 4 juta rupiah gitu. Makanya gue pikir wah, jangan-jangan MT ini ya jadinya kayak R25 lagi nih kayak gitu loh. Makanya karena gue punya pengalaman kayak begitu, makanya gue ogah buat servis dulu. Dan ternyata ketika gue servis di USR ya cuma keluar segitu untuk ngebersihin si throttle body itu sama jasa yang teknisinya ya atau montirnya kayak gitu. Jadi gue pikir ini recommended banget sih ternyata bukan cuman omongannya Bang Ari yang terlalu indah tentang si USR. Ternyata emang USR ini recommended banget. Gue bilang kalau misalnya gue terang-terangan ngomong ke Yamaha lah katakanlah ya, ke bengkel resmi Yamaha bahwa gue baru ngangkat, gue pasti bisa aja kejadian lagi seperti DR25 kemarin. Pasti ini harus diganti nih, harus diganti. Karena kan kita sebagai orang awam juga nggak mengerti ya bagian dalam mesin tuh kayak gimana segala macem, dan apakah ini oke apa enggaknya kita tuh nggak ngerti gitu loh, atau yang kurang mengerti lah, kurang paham. Makanya bisa aja kita diakal-akalin dari segi itunya gitu. Mungkin ya bukan kalau gue berpikir positif ya, bukan yang ngakalin, tapi biar gue terimanya beres, biar gue terimanya enak kayak gitu loh. Tapi kan padahal ada beberapa hal yang harusnya nggak diganti saat itu juga kayak gitu loh. Makanya itulah positive thinking gue gitu loh. Tapi kalau negatif thinkingnya banyak ya kayak gitu. Karena Bang Ari juga udah mengalami. Jadi ya menurut gue ya memang kalau bisa, saran gue ya, kalau bisa ya mau nggak mau gue harus menyarankan atau lebih menyarankan kalian ke bengkel-bengkel ya seperti USR ini daripada yang emang bengkel resminya gitu sih guys. Jadi sorry banget, bukannya apa-apa ya, tapi karena kita sudah berpengalaman, gue ngambil R25 kayak gimana, terus sekarang gue ngambil MT kayak gimana, jadi ya udah
udah siap-siap gue nya gitu loh. Dan begitu gue datang ke USR ternyata oh ini recommended banget nih kayak gitu. Itu sih ya. Dan tadinya gue juga nggak mau service yang gimana-gimana di USR. Gue tadinya cuma mau setting si handle coupling ini terlalu jauh gitu loh. Nah ternyata kata Bang Ari udah sekalian aja kita lihatlah dalemannya segala macem, kita kita bersihin juga lah kayak gitu. Dan ternyata setelah itu ini yang paling banget sebetulnya gue mau ngontenin ya, mungkin besok atau minggu depan gue bakal riding sama si MT25 lagi. Kalian bakal tahu seberapa josnya setelah motor ini dibersihin dari segi throttle bodinya teman-teman. Ya, ternyata tarikannya ngejambak banget, makanya nggak heran MT ini dijulukin sebagai master of torque teman-teman. Ya walaupun mungkin masih kalah sama motor-motor 1 silinder ya, cuman ini bagi motor 2 silinder sih ini ngejambak banget sih, lebihin dari R25 dari first startnya gitu. Padahal knalpot yang dipakai sekarang ini memang knalpot bawaan dari yang mantan yang punyanya atau bekasan orang itulah kayak gitu. Dan itu dia pipanya modelan yang si pipa dan juga exhaustnya atau mufflernya itu modelan yang panjang, yang harusnya ya dia mentinginnya itu ke atasnya ya Bang ya, kalau bentuk-bentuk yang kayak begitu gitu. Dia mentingginya ke atas ternyata, tapi setelah di servis di USR si awalnya itu yang tadinya nggak kerasa sama sekali ya, gue bisa bilang nggak kerasa sama sekali, setelah di cleaning dibersihin si throttle bodinya itu jadi ngejambak banget pas tarikan awal ya. Makanya gue bilang wah oke juga nih ternyata nih gitu. Dan next selanjutnya apalagi yang mau gue kerjain, mungkin yang pertama banget dari urusan knalpot kali ya. Urusan knalpot gue mau yang sesuai dengan gue banget lah gitu dari segi estetika gitu ya. Dan juga kalau gue sih lebih maunya konsep gue knalpot ini tetap kayak yang sekarang. Jadi tetap sebutannya kayak long pipe, dan dia mufflernya juga muffler nggak short ya gitu. Jadi gue pinginnya emang yang modelan kayak gitu, tapi dengan estetikanya itu yang memang sedikit berubah sih. Dan karena si muffler yang gue pakai ini, knalpot yang gue pakai sekarang ini, gue yakin 100% dari segi keoriginalannya itu enggak original sama sekali, alias fake. Padahal gue orangnya sangat membiasakan diri untuk tidak menggunakan fake produk gitu ya. Makanya gue pingin lokalan aja, murah aja, tapi nggak fake gitu loh, bukan kaleng-kaleng, bukan yang meniru yang lain segala macem gitu. Makanya stay tune terus di channel gue, karena CMT25 ini akan banyak perubahan, sangat banyak perubahan. Terutama gue mau, itu janji gue kemarin mau benerin switch, bukan benerin, gue mau ganti switch kanan kiri. Gue pingin yang agak next gen lah gitu ya, yang starternya ke bawah gitu ya, bukan yang pakai kill switch lagi. Nah, terus habis itu gue juga mau ngebenerin si speedometernya nih, karena udah sunburn ya, kayak gitu. Makanya stay tune terus di channel gue bakal kulik abis-abisan si MT25 ini. Abis ini selesai, abis MT25 ini rapih lah kayak gitu ya, kita nggak menutup kemungkinan akan ada lagi gebrakannya untuk si MT25 ini. Karena yang namanya kita ngebangun itu nggak sama kayak halnya kita beli motor dari baru gitu loh. Kalau beli dari baru, kita malah sayang untuk ngebangunnya, kita malah sayang untuk konsepin motornya. Tapi kalau sekarang gue beli ini dari bekas, terus gue ngebangun motornya, jadi gue nggak punya rasa sayang nih untuk macem-macem ini motor mau dimodelin kayak gimana, kayak gitu sih. Ya stay tune terus di channel gue Sabri dari BMW, gue pamit, bye bye.